Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Indraswanto, NIM 0521092226, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yang mana soalnya yaitu ini. Soalnya adalah RD ini. Tugasnya berdasarkan RD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Berarti kita nanti patokannya di atribut di sini saja ya. Atribut pada ERD saja, patokannya tidak ditambah, tidak dikurang. Selanjutnya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen berikut. 1. Atau A. Perkenalan identitas mahasiswa. Kedua, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktikum yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Tadi saya sudah mengenalkan identitas saya. Selanjutnya kita akan melakukan atau mengerjakan langkah-langkah prakteknya. Kita buat ERD ini ke dalam basis data MySQL atau MariaDB. Oke, pertama yang kita akan persiapkan yaitu 1. Kita install dulu examnya. Nah, exam ini bisa diunduh atau di-download di website examnya ya, di website examnya. Oke, saya sudah mengunduh dan sudah menginstal. Nah, kita akan mulai mengaktifkan exam control panel. Nah, ini ada exam control panel yang sudah saya install. Oke, di sini ada beberapa modul yang ada di exam. Dari Apache sampai Tomcat. Nah, yang kita perlukan untuk mengerjakan tugas 2 ini yaitu Apache dan MySQL. Apa itu Apache? Apache adalah web server. Web server berfungsi untuk melayani request website yang akan nanti ditampilkan di web browser. Jadi nanti di dalam web browser itu akan menampilkan tampilan website yang nanti dilayani oleh web server. Salah satunya yaitu Apache. Nah, Apache ini nanti mengandung transfer protokol. Ada HTTP, ada HTTPS. Dengan port yang berbeda. Kalau HTTP itu portnya 80 defaultnya. Dan HTTPS itu portnya 443 defaultnya. Kita akan aktifkan atau start ya. Nah, ini ada proses ID-nya di 1948 dan 4880. Nah, di sini ada portnya. Nah, ini untuk 80 ini port untuk HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Kalau yang 443 ini untuk HTTPS. Yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi ini yang lebih secure yang 443 ini. Kemudian modul yang kedua kita aktifkan yang MySQL. MySQL ini default portnya yaitu 3306. Kita aktifkan. Nah, ini defaultnya itu 3306 portnya. Setelah aktif,
kita akan memulai mengerjakan tugas 2-nya. Kita minimize. Oke, di sini ada 2 cara untuk mengerjakan tugas 2 ini, ya. Pertama, kita membuka MySQL database-nya itu bisa melalui command prompt. Dan yang kedua, itu bisa melalui web browser. Nah, kalau menggunakan command prompt, ini untuk modul Apache-nya tidak harus diaktifkan ya. Hanya MySQL saja kalau untuk mode command prompt. Tapi kalau untuk mode web browser, Apache-nya wajib diaktifkan. Gitu. Karena kan ini Apache ini adalah web browser yang akan melayani request website yang nanti kita akan akses gitu. Ya. Oke, kita akan peragakan sedikit untuk 2 cara tersebut. Misalkan seperti ini. Kita mulai dari command prompt terlebih dahulu ya untuk mengakses database MySQL-nya. Oke. Caranya yaitu pertama, kita buka file explorer kita. Kita masuk ke local disk C. Setelah itu kita masuk ke folder exam, folder MySQL, dan folder bin. Jadi ada 3 folder ya, exam, MySQL, dan bin yang adanya di local disk C. Tergantung examnya nanti akan diinstalnya di drive mana, apakah drive C, apakah drive D, atau E misalkan seperti itu ya. Saya menginstalnya di drive C dan defaultnya juga di drive C sebenarnya. Oke, setelah itu kita akan klik ini. Nah, itu kita kopikan. Ctrl C ya. Setelah itu kita akan buka command prompt cmd. Kita buka. Nah, udah itu kita masukkan perintah cd atau change directory. Tinggal Ctrl V. Nah, lalu enter. Setelah itu kita akan buat perintah untuk masuk ke MySQL-nya atau MariaDB-nya, yaitu MySQL min urut min p. Artinya MySQL ini modulnya, min u itu min user. Usernya itu defaultnya root biasanya. Defaultnya root, min urut min p. Min p ini password. Password. Nah, kita enter. Nah, ini enter password. Karena passwordnya itu defaultnya itu kosong, maka kita langsung enter saja. Nah, seperti itu. Kita masuk ke database MariaDB. Dulunya ini database-nya itu namanya ini MySQL ya. Karena sudah diakuisisi, maka dia berubah menjadi MariaDB. Kita lihat terlebih dahulu apa saja database yang ada di dalamnya. Kita perintahkan show databases. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada database information schema, MySQL, performance schema, PyPMadmin, dan tes. Oke, kita misalkan nih, gimana caranya mengakses database, salah satu database yang ada di sini. Tinggal perintahkan menggunakan perintah use. Misalkan kita akan masuk ke database PHPMadmin. phpMyAdmin. Setiap perintah itu wajib diakhiri dengan semikolon atau titik koma ya. Nah, ini database change. Nah, di sini tadinya kosong menjadi ada phpMyAdmin ya di sini. Itu artinya kita udah masuk ke database phpMyAdmin. Nah, sekarang kita di database PHPMadmin itu ada tabel apa aja. Kita lihat tabelnya. Kita perbesar dulu. Kita lihat tabelnya menggunakan show tables. Nah, ini ada banyak nih tabelnya. Ada PMA bookmark sampai PMA users. Nah, seperti itu. Nah, nanti saya akan mengerjakan ERD-nya itu di web browser karena kalau
mengerjakannya di command prompt bisa, tetapi tampilannya kurang menarik ya. Tapi kalau di web browser itu kan tampilannya GUI. GUI itu adalah graphic user interface. Jadi nanti tampilannya lebih menarik ya. Dan nanti saya akan membuat laporan menggunakan Word itu bisa lebih menarik gitu ya. Karena saya menggunakan web browser, maka saya akan keluar dari command prompt-nya. Keluar dari MariaDB atau MySQL itu mudah, tinggal \key artinya quit. Nah, di sini ada by. Jadi kita sudah keluar dari database MariaDB atau MySQL. Dan itu kita close. Close saja ya. Karena kita akan mengerjakan ERD ini di web browser supaya lebih menarik. Nah, kalau di web browser caranya untuk mengakses database MySQL itu kita ketik localhost. Nah, localhost ini adalah website default daripada exam localhost. Kalau kita enter, nah munculnya seperti ini, exam, Apache, MariaDB, PHP, Perl. Ya. Nah, ini adalah tampilan website di exam, defaultnya seperti ini. Oke, kalau kita akan mengakses MySQL-nya, tinggal dashboard-nya dihapus, perintahkan php myadmin. Lalu tekan enter. Nah, php myadmin ini adalah tampilan GUI untuk mengakses database MySQL ataupun MariaDB. Tuh. Kita tunggu sebentar. Agak lama karena mungkin mengaksesnya agak berat. Oke, sambil menunggu tampilnya php myadmin. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini ada database. Ada database, ada di menu barnya ada database. Nah, tadi kan sama berisi dengan permasalahan skema, SQL, performance skema, php myadmin dan tes. Sama yang tadi yang di command prompt ya. Ini sama. Oke. Setelah ini ada atau tampil, kita nanti mengerjakan di menu bar di bagian menu SQL. Nah, di sini kita akan mengerjakannya. Nah, ini kan lebih menarik ya tampilannya kalau GUI seperti ini. Tidak hitam putih seperti yang di command prompt. Oke, setelah itu langkah selanjutnya setelah terbuka ini adalah kita terlebih dahulu pisahkan entitas dan atribut. Kan ERD itu kan gabungan daripada entitas-entitas, dalam entitasnya itu ada atribut-atribut kan. Nah, maka kita kan klasifikasi atau pilah-pilah ya. Oke, kita masuk ke Word. Supaya lebih enak nanti mengerjakannya. Word. Kita masuk ke Word. Oke. Nah, di sini pertama untuk mengerjakan tugas 2 atau saya akan ubah dulu ya. Ubah dulu font stylenya ke Times New Roman dengan font size-nya 12. Terus ininya kita nolkan supaya nanti tidak ada jarak yang tidak kita mau ya. Setelah itu kita akan jadikan spasi lainnya menjadi 1,5.
Bisa di shortcutnya menggunakan Ctrl 5 ya. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama saya akan tuliskan identitas saya, nama Arif Indra Suwanto. Ini 0521092226. Prodi Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Oke, pertama kita klasifikasikan dulu ya. Mana entitas dengan atributnya masing-masing, sehingga kita nanti untuk mengerjakan di database MySQL-nya akan lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke, pertama kita akan mulai dari pasien. Nah, ini pertama entitas dan atribut. Pertama kita akan mulai dari pasien. Entitasnya pasien. Ini pasien tidak menggunakan kapital ya. Pasien sih, ini entitasnya pasien. Atributnya pertama yaitu tadi apa? ID pasien. ID pasien. Jadi pasien itu harus, ini kan sebagai atribut acuan berarti dia itu PK atau primary key. Ini harus PK. Ini PK. Biasanya kalau ID itu untuk memudahkan itu tipe datanya itu integer. Nah, integer itu 1, 2, 3, 4, 5 bilangan bulat ya. Supaya dia itu otomatis bertambah, itu biasanya kita menggunakan AI. AI itu auto increment biasanya. Auto increment. Nah, udah itu. Selanjutnya yaitu nama pasien. Nama pasien sini kita pergunakan varchar saja. Untuk tipe datanya varchar. Selanjutnya udah nama pasien, jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita buat varchar saja. Ya, selanjutnya yaitu alamat pasien. Itu kita buat varchar juga. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 ya, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien untuk atribut entitas pasien. Nah, ini entitas pasien ini adalah atribut utama ya. Atribut utama. Selanjutnya untuk dokter. Pasien dokter. Dokter ini atributnya yang pertama yaitu ID dokter. ID dokter. Ini tipe datanya integer. Dan ini acuan atribut, berarti atribut unik atau PK atau primary key. Ini juga nanti kita akan buat AI atau auto increment ya. Supaya bertambah secara otomatis. Nanti kalau ada data masuk bertambah dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Jadi A sama dengan 1, terus A sama dengan A plus 1. Jadi nanti bertambah terus gitu ya. Selanjutnya nama dokter. Nama dokter itu kita buat varchar, tipe datanya variabel karakter. Selanjutnya tanggal lahir.
Tanggal lahir ini bisa pakai date aja ya, pakai date. Selanjutnya spesialis. Ini kita gunakan varchar juga. Tipe datanya varchar. Ya, selanjutnya udah nomor HP dulu ya, nomor HP di sini kita gunakan varchar juga. Oke, selanjutnya untuk udah nomor HP yaitu alamat dokter. Alamat dokter kita pergunakan varchar juga. Tipe datanya selanjutnya waktu kerja itu kan biasanya ada shift-shiftan ya, ada shift dari jam 7 sampai jam 12. Nanti ganti lagi dari jam 1 sampai jam berapa gitu ya nih, waktu kerja itu juga kita pergunakan varchar ya untuk apa tuh tipe datanya. Berarti ada berapa nih atribut pada entitas dokter? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk administrator. Oke, seperti itu. Nah, ini administrator ya. Nah, di sini administrator hanya 3 atributnya. Ada ID admin. Ini kita pergunakan tipe datanya integer. Karena unik, kita menggunakan primary key dan auto increment AI. Jangan AI ya. AI mah artificial intelligence. Jadi kalau untuk auto increment kan ada underscore. Nah, atau auto increment. Kalau AI doang, kalau AI saja mah berarti dia artificial intelligence ya. Jadi bisa bisa diartikan kemana-mana kalau AI saja. Oke, selanjutnya setelah itu nama admin. Nama admin. Ini varchar. Selanjutnya waktu jaga. Ini juga varchar. Kenapa varchar? Sama kayak waktu kerja di entitas dokter. Jadi atribut waktu kerja sama atribut waktu jaga sama ya. Nah, ketiga entitas ini adalah entitas utama. Ada pasien, ada dokter, ada administrator. Yaitu adalah entitas utama. Sekarang entitas pendukung. Atau kalau dalam kata lain yaitu weak entitas atau entitas lemah ya. Nah, di sini entitas yang pertama yaitu entitas pendukungnya yaitu daftar. Ini kecil ya, karena kecil entitas di situ di ERD-nya. Ada apa saja atributnya? Ada ID daftar. Nah, ini integer juga. Tipe datanya integer. PK karena unik. Auto increment AI. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada ID admin. Udah ya ID admin ya, ID admin. ID admin. Nah, ini bukan PK lagi, melainkan tetap integer ya, karena mengambil daripada tipe data yang di ID admin ini. Tapi bukan PK lagi, melainkan FK. Apa itu FK? Yaitu foreign key. Foreign key itu key tetangga. Jadi ini child-nya atau anaknya. ID admin ini adalah anak dari
ID admin yang di administrator. Jadi ID admin yang ada di entitas daftar adalah anak daripada atribut ID admin yang ada di entitas administrator. Jadi kalau di sini PK, kalau di sini FK, foreign key. Oke, selanjutnya ID pasien, ID pasien. Ini pasien, ini juga integer. Karena di pasien yang di sini juga ID pasien di sini juga integer. Nah, karena di sini PK, maka di sini FK, foreign key. Gitu. Jadi ada 3 ya. Di daftar itu ada 3 atribut, ID daftar, ID admin, ID pasien. Oke, selanjutnya untuk ke dokter admin, dokter underscore admin. Entitasnya. Nah, ini juga dokter admin ini adalah entitas penunjang. Entitas mendukung atau weak entitas atau entitas lemah. Karena semuanya di dalam ERD ini ya, di dalam ERD ini semuanya kardinalitasnya itu many to many. Kalau many to many itu tidak bisa langsung entitas utama ke entitas utama karena apa tuh merujuk kepada ketentuan first normal form. Karena harus atomic value ya, atomic value itu tidak boleh dalam satu kolom itu ada beberapa nilai ya. Jadi setiap kolom hanya ada satu nilai gitu. Maka nanti dibantu dengan entitas pendukung seperti ini, ada daftar, dokter admin, sama pasien dokter gitu. Nah, jadi sini satu atau banyak menghasilkan many to many kardinalitasnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini sama, ini sama, ini juga sama nih. Many to many semuanya ya, kardinalitasnya. Oke, kita minimize lagi. Di dokter admin ini ada berapa tadi? Ada 3 ya, ada 3. Ada 3 apa tuh? Atribut. Pertama ID data. Nah, ini ID data ini integer ya, integer primary key. Auto increment gitu. Primary key atau increment dengan tipe datanya integer. Koma. Selanjutnya ID admin. ID admin. Nah, ini tipe datanya juga integer tapi untuk uniknya itu FK. Foreign key. Juga sama. Yang satu lagi yaitu ID dokter. ID dokter. Ini juga integer menggunakan uniknya FK ya atau foreign key sama ya. Oke, di sini untuk di sini untuk ID daftar ada untuk daftar ada 1 2 3. Ada 3 atribut. Begitupun di dokter admin ada 1 2 3. Ada 3 buah data atribut ya. Oke, selanjutnya satu lagi entitas pendukungnya yaitu adalah pasien dokter. Pasien dokter. Pasien dokter itu tadi ada 5 ya, kalau nggak salah ada 5. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Oh, ada 5. Ada 5 atribut. Ada 5 atribut. Pertama ada ID. Ya, saya ID itu tipe data integer dengan uniknya PK dan auto increment. Dan incrementasi lebih itu ya, lebih auto increment lebih mudah. Tapi kalau misalkan mau mau variabel karakter lah misalkan. Misalkan ID-nya itu PD
underscore 001. Nah, nanti bisa dibuat pemrograman di situ. Misalkan nanti pemrogramannya bahasanya menggunakan PHP bisa dibuat di situ. Jadi unik nantinya si datanya. Misalkan PD pasien dokter underscore 001. Jadi ada 3 digit integernya. Gitu ya. Bisa dimanipulasi nanti ya. Nah, untuk memudahkan untuk sekarang untuk memudahkan menggunakan auto increment saja ya. Oke, yang selanjutnya ada ID dokter. ID dokter di sini integer foreign key. Selanjutnya ada ID pasien. Ada ID pasien. Ini integer juga foreign key. Selanjutnya ada waktu periksa. Nah, waktu periksa ini sama dengan kayak yang daftar, seperti yang di daftar ya. Daftar juga bukan daftar, ada di tadi itu di waktu periksa itu seperti yang date. Coba ya kita waktu periksa itu kan bukan dari jam sekian sampai jam sekian ya, berarti bisa menggunakan date. Nah, kalau waktu jaga kan saya jaga misalkan saya dari jam sekian sampai jam sekian, atau waktu kalau yang di dokter ini waktu kerja dari sekian sampai sekian. Kalau waktu periksa itu apakah menggunakan date atau menggunakan varchar ya? Oke, kalau untuk di BMP sih kalau waktu periksa itu menggunakan date. Ya, date berarti ya waktu periksa itu tanggal sekian misalkan ya. Itulah ya. Oke, selanjutnya sudah waktu periksa yaitu resep. Resep itu varchar pasti. Resep itu varchar. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 atribut. Nah, setelah ini terkerjakan, maka kita akan mudah ke pembuatan di database-nya MySQL gitu ya. Oke, sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu. Ya, kita ulang lagi untuk pasien ada berapa? Pasien itu ada 4 atribut. Apa aja? Ada pasien 1, ini 2, jenis kelamin 3, alamat pasien 4, ya 4 atribut. Untuk dokter itu ada 7 atribut. Ini paling banyak nih atributnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Untuk administrator itu ada 3. 1, 2, 3. Oke, betul. Untuk daftar itu identitas daftar ada 3 atribut. 1, 2, 3. Betul. Ini mah kalau ada yang kelewat ya kita cek lagi. Dokter admin itu ada 3. 1, 2, 3. Betul. Oke, pasien dokter. Ini P-nya besar, kecil ya. Pasien dokter itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu kita akan buat di dalam MySQL sini. Nah, di dalam MySQL ini nanti kita akan buat sintak untuk mentranslasikan ERD tadi yang ini ke dalam basis data menjadi data-data yang bisa di-query ya. Ya, kita akan mulai dari membuat database. Nah,
Membuat database itu caranya create database. Nah, create database rumah sakit ya. Rumah sakit. Kalau di BMP ini rumah sakitnya pakai underscore atau disatukan? Coba kita lihat ya. Supaya nanti sama ya. Ntar di sini create database-nya, nama database-nya apa nih? Rumah sakit atau rumah underscore sakit ya? Bentar. Nama database-nya yaitu di sini rumah sakit disatukan ya. Rumah sakit. Nah. Oke, setelah itu use rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel, ya kita samakan aja yang sini ya. Tabel pasien. Create tabel. Tabel pasien. Kurung tutup, kurung buka, ketik koma, enter, tab. Apa aja nih? ID pasien, integer, PKAI. Ya, ID pasien. Berarti ini ID pasien. Tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nah, seperti itu, koma. Selanjutnya nama pasien. Ini varchar berapa ya? 30. Nah, ini panjang karakternya. Varchar 30. Jadi 30 karakter ya. Oke, selanjutnya nama pasien, jenis kelamin. Ini varchar juga ya, varchar 2 ya. Nanti kita masukkan datanya L atau P, laki-laki atau perempuan. Jadi nanti kita singkat saja LP ya, gitu. Selanjutnya yaitu alamat pasien. Ini alamat pasien varchar juga ya. Varchar 50 ya panjang karakternya. Nah, seperti itu. Ini untuk tabel pasien. Oke, selanjutnya untuk tabel dokter. Titik koma. Apa aja dokter? ID dokter. Integer. Tipe datanya primary key. Auto increment. Oke, koma. Selanjutnya nama dokter. Varchar 30 saja ya. Sama kayak nama pasien. Ya bisa 50, bisa 60 terserah ya, tergantung. Ini mah untuk contoh nanti. Oke, untuk selanjutnya tanggal lahir, date. Tanggal lahir. Ini tipe datanya date. Oke. Selanjutnya spesialis.
spesialis. Oke. Ini varchar ya. Varchar 30 saja. Untuk panjang datanya. Panjang karakternya. Untuk the spesialis nomor HP. No HP. No underscore HP varchar 15 saja. Kan paling banyak untuk nomor HP itu ada 12 sampai 13 karakter kan panjangnya. Tapi kalau digantikan sama plus 62 8 berarti plus 628 itu menjadi 11 dan 14 berarti ya. 14 panjangnya 14 karakter. Kalau menggunakan plus 62. Kalau menggunakan 0 12 sampai 13 karakter biasanya. Oke, selanjutnya alamat dokter. Alamat dokter ini bisa varchar. Varchar 50. Selanjutnya waktu kerja. Kita kerja ini kita juga akan menggunakan varchar. Waktu kerja itu ya sekitar 30 ya panjang karakternya. Oke, setelah itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Untuk dokter ada 7. Selanjutnya create table. Administrator, ini kecilnya A-nya. Nah, seperti itu. Administrator. Pertama, ID admin. Integer. Primary key. Oke. Auto increment. Oke, selanjutnya nama admin. Varchar 30. Oke, selanjutnya nama admin waktu jaga. Varchar sama waktu kerja 30 juga ya. 30. Oke, ada 3 ya untuk atribut administrator. 3 ya, 1 2 3. Oke. Sekarang yang pendukungnya, entitas pendukung yaitu daftar. Create tabel daftar. Pertama yaitu ID daftar. Itu kita menggunakan tipe data integer, primary key, auto increment. Oke, selanjutnya ID admin. Nah, ini ID admin. Admin ini foreign key. ID admin ini foreign key. Nah, tapi tetap tipe datanya yaitu tipe data integer ya. Tipe datanya integer tetap ya. Begitu. Oke, selanjutnya untuk apa lagi? ID pasien. Ini integer juga. Oke, nah di sini kita akan buat foreign key. Foreign. Oke. Foreign key ID admin. Nah, foreign key ID admin
reference dari administrator ID admin. Gitu ya. Jadi ID admin ini adalah foreign key atau key tetangga dari ini preferensinya dari referensi dari entitas administrator dengan atribut admin gitu ya. Nah, di sini kita buat on delete cascade jadi on update jadi juga gitu. Yang satu lagi adalah ID pasien foreign key ID pasien preferences dari pasien dengan ID pasien on delete cascade on update cascade gitu. Ya gitu ya. Admin administrator ID pasien Oke. Ada 3 ya. Untuk daftar tuh ada 3. 1, 2, 3. Oke, untuk dokter admin. Create tabel dokter admin. ID data. ID admin integer, ID dokter integer, foreign key Oke, sudah. Dokter admin. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang pasien dokter. ID
Oke, seperti itu ya. Nah, ini font key reference diambil dari referensi kalau kita nih. Font key di admin, ini di admin. Referensinya dari entitas administrator dengan atribut ID admin on delete cascade. Ketika misalkan nanti di entitas pertamanya datanya dihapus, maka di tabel dokter admin juga nanti datanya juga terhapus ya. Jadi otomatis terhapus on update cascade. Jadi misalkan nanti di data administrator, entitas administrator ya, ada perubahan, maka di sini juga berubah di tabel dokter admin juga akan berubah datanya secara otomatisnya. Itu artinya on delete cascade dan on update cascade. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Tinggal kita nah, kita ke atas kan. Nah, setelah itu kita akan klik go. Kita lihat, klik go. Nah, ini berhasil ya. Ini berhasil. Nih, checklist semua berhasil. Nah, di sini pun bertambah database-nya. Ya, bertambah ya ada database rumah sakit. Nah, kita klik. Nah, di sini ada administrator, ada daftar, ada dokter, ada dokter admin, ada pasien dokter, tabel-tabelnya. Oke, seperti itu. Kita lihat untuk struktur daripada tabel administrator ya. Klik struktur. Nah, ini. Admin, integer, panjang karakternya 11, nomor admin ada, varchar, ada juga varchar. Ini auto increment. Gitu. Oke, sekarang kita lihat. Relasi antar tabelnya. Ada di sini nih. Ada di designer. Klik designer. Nah, di sini adalah ada relasi tabelnya. Nah, ini ada relasi antar tabelnya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini ada relasi antar tabelnya. Tadi menggunakan foreign key. Nah, seperti ini. Agak pelan-pelan ya, agak lambat. Nah, seperti ini. Nih, ini adalah apa namanya itu? Kita ke ataskan. Nah, ini adalah relasi antar tabelnya. Tadi pakai menggunakan foreign key ya. Menggunakan foreign key di sini. Oke, sudah terlihat relasinya, maka kita sekarang akan masukkan data. Kita akan masukkan data ke masing-masing tabel. Oke, pertama kita masukkan insert into yang pertama ya tadi pasien ID pasien koma ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Ini ya.
ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke. Kita kebawahkan lagi. Ini ya kameranya. Values. ID pasien. Karena integer auto increment, maka kita tidak isi juga tidak apa-apa ya. Nanti akan muncul otomatis ya. Nama pasien misalkan Almira Jayanti. Misalkan ya. Nih, ini ada kutip ya, ada kutip 1 di atasnya ya. Menunjukkan dia nanti data-datanya ini. Jenis pasien perempuan. P. Alamat pasien komplek Saung Endah misalkan. Blok B nomor 32 misalkan seperti itu. Koma selanjutnya kita insert into supaya itu ya cepat dokter. Atributnya ada apa aja nih? ID dokter, nama dokter, selanjutnya tanggal lahir, selanjutnya spesialis, ya kan spesialis itu benar. Selanjutnya nomor HP, alamat dokter, nomor HP, alamat dokter. Selanjutnya waktu kerja. Values. Oke, ada berapa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Ya, kutip tanpa data karena auto increment. Nama dokternya misalkan Dokter Andi, misalkan Andi Subagja. Misalkan ini. Selanjutnya tanggal lahir date, misalkan kalau tanggal lahir date itu untuk defaultnya itu YYYY years ya 4 karakter, atau months atau bulan 2 karakter, strip DD atau date 2 karakter. Berarti 19 misalkan ya strip. Bulannya bulan 09 strip tanggal 11. Berarti 11 September 1985 gitu ya. Oke, selanjutnya spesialis penyakit dalam. Misalkan spesialis nomor HP 0815 666 777. Misalkan seperti itu. Alamat dokter komplek lagi ya, di komplek. Biasanya dokter banyak di komplek ya. Komplek Lestari Jaya. Biasanya dokter banyak di komplek Lestari Jaya. Blok K nomor 88.
waktu kerja. Nah, ini waktu kerja misalkan 07.00 sampai 12.00 WIB. Nah, misalkan seperti itu. Ini berarti 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sip. Insert into apalagi ya, setelah itu administrator. Atributnya apa aja? ID admin, selanjutnya nama admin, waktu jaga, auto increment, Arif Indraswanto namanya. Misalkan lagi ya, Arif Indraswanto namanya. Itu jaga sama ya. 07.00 sampai 12.00 WIB. Shift, sistem shift ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya, 3. Insert into daftar aja ini daftar nih, ID daftar, ID admin, ID pasien, ID admin, ID pasien, ketiga ya. Daftar itu 1, 2, 3. Oke, 3. Values auto increment, ID adminnya 1. Ini kan auto increment ya. Kalau auto increment biasanya dimulai dari 1. Jadi pasien juga 1 karena auto increment. Ini nggak ada on cascade, on insert cascade ya. Kalau itu bisa pakai trigger biasanya, tapi kalau trigger itu jarang dipakai kalau trigger ya. Jadi yang ada cascade-nya itu on delete sama on update ya. Kalau on insert tidak ada. Inginnya sih ada on insert cascade ya, jadi terisi secara otomatis apa tuh entitas pendukungnya ya, itu. Karena nggak ada ya, apa boleh buat kita masukkan manual. Kalau ada on insert apa namanya itu? On insert kita tes dulu ya. Dikit lagi. On insert cascade lebih enak lagi ya. Karena tidak ada ya kita manual berarti. Selanjutnya udah daftar dokter admin. Admin ada ID data, ada ID admin, ID dokter, admin, ID dokter. Nah ini sama kayak yang di atas nih. Atau increment 1 ya, pasti 1 atau increment kan. Di dokter tadi ID dokter pasti atau increment berarti 1 ya. Search into pasien dokter. Ada apa aja? ID. Selanjutnya ID dokter, ID pasien, ID dokter, ID pasien, selanjutnya
ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Waktu periksa, koma, resep. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Values. Values. Nah, ini dokter admin. Jaga. Oke, berarti kita pergunakan ini untuk date-nya. ID dokter pasti 1, ya kan? ID pasien pasti 1. Nah, waktu periksanya kita buat, bisa nggak kita buat cure date? Nah, seperti itu. Current date. Biar otomatis ya. Resepnya karena ini kan penyakit dalam, resepnya yaitu apa tuh? Nama obat untuk penyakit dalam tuh biasanya itu apa? Apa ya? Oh, misalkan omeprazol 20 mg, 20 mg. Selanjutnya itu ya, misalkan seperti itu. Omeprazol 20 mg diminum 1 kali 24 jam. Nah, seperti itu ya. Coba ya, kita kopikan dulu ya supaya nanti kalau ada kesalahan tinggal dipastikan lagi ya. Kita kopikan. Selanjutnya kita akan klik go. Bismillah. Ses. Nah, ini ada kesalahan nih. Untung kita kopikan tadi ya. Apa? Spesialis. Nih ada kesalahan tuh kan. Ada namanya tuh apa? Ada typo. Mana nih? Spesialis. Nih, spesialis maksudnya seperti itu ya. Kita kopikan lagi. Ctrl C. Spesialis. Ya, ada typo ternyata. Kita klik go. Bismillah. Apa katanya? Unknown ID dokter infill. ID. Oh iya, ini ada tuh typo lagi. Dokter, ID dokter. Dokter, di mana ID dokter tadi? Nah, ini typo lagi. Coba kita go lagi. Go. Nah, udah masuk ya. Sudah masuk. Data transit, ada data transit ya. Tapi kita lihat ya. Kita lihat ya, SQL ya. Select bintang from administrator. Nah, go. Ini ada 2 query ya. Tadi nggak bisa langsung satu ya. Nggak bisa langsung dilangsungkan satu ya. Coba ya. Select bintang from daftar. Go. Langsung satu-satu ya. Langsung 2 sekaligus ya. Tidak apa-apa. Apa namanya tuh? Atau ada cure date ya. Coba ya kita
SQL from dokter. Go. Ini ada 2 kali nih. Harus satu-satu kayaknya ya. Insert, jangan diskaliguskan berarti ya. Coba. Dokter admin. Nah, ini dokter admin cuma satu nih. Form pasien. Pasien ada 3. Pasien dokter. Ada 1. Ini waktu periksa nggak bisa pakai curdet ya? Oh, berarti kita update berarti ya. Kita update untuk pasien dokter ya. Update pasien dokter set apa ya tadi? Waktu periksa ya, nggak bisa curdet katanya. Waktu periksa sama dengan sekian jam 2025 strip 09 strip 11 ya. Where ID sama dengan berapa ID-nya itu? 1 ya. Tidak, cuma hanya 1 ya. Kita cek. ID 1 ya. Where ID sama dengan 1. Ya, sudah ya. Nah, kalau misalkan saya tidak mau pakai sintak, pakai select atau pakai update, ya tinggal diklik aja di sini di tabelnya. Nah, seperti ini tuh kan tadi udah terupdate. Oke. Ini untuk pasien. Ini ada 2 nih, ada 3 sekaligus. Kita delete ya. Nah, untuk delete-nya kalau untuk GUI ya, tinggal klik yang mau di delete di sini. Di checkbox-nya, udah itu klik delete. Nah, ini ada pertanyaan. Do you really want to execute the following query? Nah, kita pilih yes. Nah, jadi ada 1 ya. Ada 1. Nah, ini juga kita delete. Ini juga kita delete. Nah, ini juga kita delete. Oke, seperti itu. Nah, di sini udah masuk datanya ya. Nah, ini kan tadi ada relasi ini ya, ada relasi. Misalkan di daftar nih ada ID admin nih, ada relasi nih sebenarnya. Kalau kita klik 1 ini nanti terlink atau terkait ke administrator. Kita klik ya. Nah, ini di ID admin 1 itu
namanya Arvin Daswanto, waktu jaganya sekian. Jadi udah terlink ya. Udah ada relasi antara tabel gitu. Begitu juga dokter admin misalkan. Nah, ini. Nah, ini kalau kita klik atau kita klik nih. Nah, ini ada ya. Nah, misalkan tadi kan ada on update cascade ya. On update cascade. Nah, ini nih misalkan ini daftar nih. Nanti kita ubah ID adminnya menjadi 2 misalkan ya. ID adminnya kita ubah menjadi 2. Kalau di GUI ini tinggal klik aja 2 kali. Dihapus 2 gitu ya. Jadi tidak pakai sintak update ya misalkan. Nah, kita lihat di tabel daftarnya. Nah, ini ID adminnya berubah menjadi 2. Jadi terupdate secara otomatis ya. Namanya on update cascade. Kita kesatukan lagi ya. Nah, maka dia di daftarnya satu lagi. Ya. Apakah itu semua terganti semua? Nah, yang berhubungan dengan administrator kan daftar dan dokter admin ya. Nah, coba nih ya. Kita ubah ini apa tuh? ID admin 2-nya, yang satunya menjadi 2 atau menjadi 10 misalkan. Nah, kita klik ke daftar. Nah, ini ID adminnya menjadi 10 nih. Jadi kalau dokter admin, nah ini ID adminnya menjadi 10. Jadi terupdate secara otomatis. Namanya on update cascade. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita satukan lagi ya. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di delete? Nah, kita coba kita delete ya. Klik kita delete. Oke. Nah, apakah di daftarnya masih ada? Nah, ini masih ada ternyata. Kalau di ini, yang juga masih ada. Berarti di administrator ini kan kalau di daftar itu administrator dan pasien ya. Kalau pasiennya kita delete juga, terdelete juga tidak di apa tuh di tabel daftarnya. Nah, terdelete juga. Jadi kalau misalkan kalau delete itu tabel utama yang merelasi ke tabel apa tuh pendukungnya itu harus di delete dua-duanya. Misalkan kayak seperti barusan ya. Yang didaftar ini relasinya ke entitas administrator dan entitas pasien. Maka kalau misalkan mau di-delete, di daftarnya mau terhapus, maka data yang di administrator sama data yang di pasien harus dihapus juga. Sehingga nanti terhapus. Gitu ya. Sehingga nanti terhapus. Gitu. Oke, kita masukkan ke pasien lagi ya. Nah, itu kan nggak ada ya. Sudah terhapus. Oke, kita masukin lagi ya supaya ada datanya lagi ya di pasien. Sekian. Insert into pasien. Apa saja tadi? Kalau pasien itu ID pasien, nama pasien, salah, hati-hati. Ini harus ini ya. Ini di sini. Nama pasien. Selanjutnya jenis kelamin, alamat pasien. Jenis kelamin, alamat pasien. Values. Nama pasien,
Tadi apa? Almira Jayanti ya. Jayanti. Perempuan, jenis kelaminnya komplek apa tuh? Alam. Saung Endah. Blok apa tadi ya? Blok B nomor 32 ya. Nomor 32. Gitulah ya. Itu kita go. Nah, ini ada pasiennya menjadi 4 ya. Karena tadi auto increment ya. Oke, di daftar kita lihat di daftar. Nah, ini daftar ini kita masukkan juga ya. Insert into daftar. Apa aja nih daftar? ID daftar. ID admin. ID pasien. Values. Ini ya atau increment. Terus ada adminnya 1. Ini 4. Jadi pasiennya 4. Go. Nah, seperti itu. Klik daftarnya. Arvinda Santo, Almira Jayanti. Ya, seperti itu ya. Nanti saya akan masukkan sintak-sintaknya ke di bawahnya. Karena ini videonya udah terlalu panjang. Ini nomor 2, di sini saya akan masukkan 2 titik, nanti akan masukkan sintak SQL-nya ya, atau MariaDB-nya. MySQL atau MariaDB-nya. Nah, nanti saya akan buat di sini sintak-sintaknya. Karena videonya sudah terlalu panjang, saya akan akhiri video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dosen, juga teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.